Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Salam hormat. Salam. Alhamdulillah pagi ini ketemu di sesi yang berbeda di materi pendidikan agama Islam dalam bab yang tentunya sudah sering dan aplikasinya setiap hari kita melaksanakannya. Masih ingat materi yang dulu itu tentang pertemuan yang kedua, materi tentang etika pergaulan dan komunikasi dalam Islam. Pertemuan yang lalu kita sudah mencoba aplikasi dalam bentuk berkomunikasi di media sosial, medsos. Ada batas-batasannya ya. Yang jelas Islam mengajarkan untuk beretika di mana tempat, baik di dunia nyata maupun di dunia maya dan di dunia goib. Karena di dunia maya kan tidak kelihatan ya, tapi ternyata itu tersimpan datanya sampai kapan? Akan hilang kalau server yang memang menyimpan data jeblok, itu bakalan hilang datanya. Apapun yang sudah kamu post hari ini itu akan terbaca sampai puluhan, mungkin sampai ke anak cucu lagi. Bahkan mungkin dosa yang saat ini pernah kamu post, gosip yang saat ini pernah kamu post, itu tetap akan ada tanggungannya sampai akhir hayat. Maka penting berkomunikasi itu punya etika. Kalau bisa ya yang terbaik yang memang kita komunikasikan. Oke, untuk mendapatkan ridho dari Allah kita awali dulu dengan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk laporannya absensi ketua kelas bagaimana hari ini? Alhamdulillah. Tinggal apa ada yang tidak masuk? Ada yang nggak masuk satu. Satu. Alasannya apa mas? Sakit. Sakit. Sakitnya apa tidak tahu? Tidak tahu. Tidak tahu. Karena ternyata tanggung jawab ketua, tanggung jawab seorang khalifah itu tahu sampai ke sakitnya apa, posisinya di mana, itu mestinya tahu. Mestinya tahu. Lain kali coba di telisik kayak detektif bapak. Mesti tahu kan? Oke, itu untuk pendahuluannya dan kita akan ke materi. Kalau kemarin kita sudah mencoba berkomunikasi di media sosial, hari ini kita akan mempelajari komunikasi itu sehingga menghasilkan banyak tokoh-tokoh Islam yang terdahulu, biografi mereka yang patut kita contoh. Karena semua tokoh pasti punya hal yang spesial dan semua diawali dengan baiknya, bagusnya mereka berkomunikasi. Ilmu itu didapat dengan adanya bagus atau tidaknya dia berkomunikasi. Ini semua sudah ditentukan kelompoknya, sudah memilih sendiri kelompoknya. Kita akan langsung bagi kelompoknya untuk mengerjakan membuat produk untuk dipresentasikan berupa gambaran kecil biografi dari tokoh-tokoh Islam, cendekiawan Islam untuk bisa dipresentasikan dan disampaikan ke orang. Kelompok satu tadi apa tokohnya? Al-Ghazali. Siapkan untuk Al-Ghazali. Kelompok dua tadi apa? Kelompok dua sini apa sana? Sini Abu Nawas. Kelompok tiga Ibnu Sina. Kelompok empat Al-Bantani. Kelompok lima Al-Khawarizmi. Kelompok enam Ibnu Khaldun. Nanti yang dipresentasikan yang jelas satu nama otomatis. Bisa jadi nama itu punya beberapa nama. Tokoh itu sampaikan namanya apa saja. Kemudian kalau nama nyambung dengan orang tua, pastinya dia anaknya siapa, lahir di mana,
Dia spesialisasinya keilmuannya apa? Apa yang kita pelajari dari beliau. Itu saja. Monggo untuk dikerjakan. Satu kelompok terdiri dari 3 orang. Ada yang coba untuk menulis, monggo. Untuk nanti persiapan mempresentasikan perwakilan kelompoknya siapa, dipersiapkan, dan nanti yang bagian mendokumentasikan pada saat presentasi juga ditentukan dari saat ini. Siap? Ada pertanyaan dari kelompok 1? Tidak ada. Kelompok 2? Mantap ya. Kelompok 3? Gak ada. Kelompok 4? Belum ada. Kelompok 5? Paham tapi ya? Kelompok 6? Ya. Karena tidak ada pertanyaan berarti gaspol. Monggo saya beri waktu untuk beberapa menit ke depan. Hasilnya nanti dipresentasikan. Silakan dari saat ini dimulai. Ya. Wes. Kamu bisa ditulis kalau sudah ya, sudah sama dengan kelompok lain kan? Nanti apa yang bisa sampai bisa pemikirannya begitu. Kalau bisa apa nanti yang meresentasi sama presentasi. Nanti yang berarti kalau presentasi ini yang tulis aku, kemudian nanti aku bagian dokumentasi. Berdiri, jangan lupa salam. Moga kelompok 5 Tawarizmi. Moga. Ya. Nanti pas dia presentasinya video kirim. Oke, yang lain perhatikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pamela Ardiansa dari kelompok 5 akan mempresentasikan Oke, monggo. Al-Khawarizmi merupakan sosok inspiratif yang memperkaya ilmu pengetahuan dunia dan menjadi kebanggaan umat Islam. Nama dan latar belakang Al-Khawarizmi, nama lengkapnya yaitu Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi lahir tahun 1783 dan semuanya adalah matematika terkenal dari Uzbekistan. Kontribusi Al-Khawarizmi ada di bidang matematika, yaitu mengembangkan logik aljabar, menerapkan angka nol dan sistemasi desimal, dan mengenalkan tanda negatif. Masih ingat tadi apa? Yuk. Al-Khawarizmi, tokoh apa tadi? Mata pelajaran apa? Hal yang paling urgent dari Al-Khawarizmi tadi apa? Angka 01 apa lagi? Negatif atau minus? Ingat. Itu yang penting. Ada lagi? Terima kasih untuk kelompok 5 tepuk tangan. Kelompok 3. Oke, berisina banyak yang pakai. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya akan Sabrina mempresentasikan hasil dari kelompok kami tentang biografi Ibnu Sina. Namanya yaitu Ibnu Sina. Nama lainnya ada Syaraf Albu, Hujat Al-Laf, Sheikh Al-Rais. Lahir di Astana, Uzbekistan. Karyanya yaitu Al-Qanun fi Al-Fiqh, Kitab Al-Sifa, The Book of the Healing, Al-Isyarat, wa Al-Tanbihat. Julukan Ibnu Sina yaitu Bapak Kedokteran Modern. Bidang yang diambil Ibnu Sina yaitu filsafat, ilmu kalam, sains, dan sastra. Ada lagi?
Coba ingat-ingat antara kelompok 5 ya. 5 dan kelompok 3 samanya di mana? Antara Ibnu Sina dan siapa? Al-Khawarizmi. Apa? Samanya di mana? Ibnu Sina di mana tadi lahirnya? Di Uzbekistan. Al-Khawarizmi di mana juga? Uzbekistan. Dua-duanya tokoh yang berasal dan lahir di negara Uzbekistan. Itu lupa dong. Ingat-ingat ya. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Aplaus. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaid Andriasa dari kelompok A. Saya kan mempresentasikan ilmuwan yang bernama Al-Batani. Al-Batani dikenal sebagai Abu Abdullah Muhammad ibnu Jabir ibnu Sinan Al-Batani. Al-Batani memiliki seorang ayah yang bernama Jabir. Dia adalah seorang pedagang. Al-Batani adalah seorang ahli astronomi, matematikawan, dan ilmuwan muslim dari zaman keemasan Islam. Ia lahir di Turki. Al-Batani terkenal karena perhitungannya yang sangat akurat tentang panjang tahun matahari, yaitu 365 hari, 5 jam, 46 menit, dan 24 detik, mendekati nilai modern. Karya utamanya adalah Kitab Al-Zid atau buku tabel astronomi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Latin pada abad ke-12 oleh Gerald dari Cremona dengan judul De Stellarum. Al-Batani meninggal pada tahun 929 Masehi di Samara, Irak. Namanya tetap dikenal sebagai salah satu tokoh yang menghubungkan pengetahuan kuno dan modern dalam bidang astronomi dan matematika. Terima kasih. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk lanjut ke kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Muhammad dari kelompok 6. Saya akan mempresentasikan geografi Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun adalah seorang sejarawan Muslim dan Tunisia dan sering disebut sebagai bapak pendiri ilmu demografi, sosiologi, dan ekonomi. Karyanya yang terkenal adalah Mukadimah. Ibnu Khaldun lahir di Tunisia pada 1 Ramadan 732 Hijriah atau 17 Mei tahun 1332 Masehi. Dikenal sebagai bapak ekonomi Islam karena pemikirannya tentang teori ekonomi yang logis dan realistis. Telah ditemukannya jauh sebelum Adam Smith dan David Ricardo. Dan beliau wafat pada tanggal 17 Maret 1406 di Kairo, Mesir, dengan orang tua Muhammad bin Khaldun dan universitas dan pendidikan Ibnu Khaldun yaitu Universitas Saidunah, dan karya terkenalnya yaitu Book of Renaissance. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Leandra Aulia Nabila, perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang biografi cendekiawan yaitu Abu Hamid. Beliau juga mempunyai gelar terkenal yaitu Hujat al-Islam atau Bukit Islam, dan Al-Ghazali Al-Tusi yaitu yang merujuk dari asal kotanya yaitu Tus. Beliau lahir di Ghazaleh, sebuah kota kecil di Tus pada 450 Hijriah atau 1559 Masehi, dan wafat di Tabristan pada 1 Desember 1111 Masehi. Beliau adalah seorang cendekiawan, filsuf, teologi, dan sufi asal Persia yang sangat berpengaruh dalam sejarah Islam. Karya-karya Al-Ghazali yang paling dikenal yaitu monumentalnya, terutama Ihya Ulumuddin yang menggabungkan fikih, tasawuf, dan teologi untuk menghidupkan ibadah dan spiritual
umat Islam. Beliau anak dari Muhammad Al-Ghazali, seorang pedagang soleh yang meninggal ketika Al-Ghazali masih kecil, dan ibunya yang juga seorang wanita taat beragama. Sekian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santa Uciko dari kelompok 2, ingin mempresentasikan biografi Abu Nawas. Abu Nawas dikenal sebagai Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami atau Abu Nuwas. Orang tua bernama Hani Al-Hakami dan Golban. Abu Nawas lahir pada 756 Masehi di Ahwaz, Iran, dan wafat pada 814 Masehi di Baghdad, Irak. Abu Nawas salah satu penyair terbesar sastra Arab klasik atau sastrawan. Yang bisa dipelajari dari beliau yaitu memberikan pandangan tajam terhadap kehidupan, norma sosial, dan tata nilai dalam menghadapi kompleksitas dunia. Tidak mudah terpancing pandangan dangkal dan berpikir kritis. Karya beliau adalah puisi-puisi, syair, dan anekdot-anekdot lucu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk dan setelah semua Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perasaan saya ketika pembelajaran kali ini itu merasa senang karena bisa mengenal lebih banyak cendekiawan Islam. Prosesnya sesuai biasa, kita bisa belajar baru, bisa sharing, saling berbagi. sudah. Ya, terima kasih. Ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk yang beretika. Ketika seorang murid pandai beretika, bagaimana menghormati gurunya, ilmu yang didapat itu salah dengan gurunya, enggak ada. Karena diawali dengan takdimnya dengan guru. Etika bagaimana ngomong dengan guru. Awalnya itu. Kemudian kalau sudah dapat memberi takdim kepada guru, dia dapat ilmu yang benar. Tapi di lain pihak, betul memang ada perbedaan antara guru dan murid ketika menjadi tokoh. Bahkan ada diskusi, ada debatnya. Tapi bukan berarti mereka tidak punya etika. Tidak punya akal, bukan berarti semata-mata hanya untuk menambah ilmu. Itu saja. Kemudian yang menjadi bahan evaluasi untuk kegiatan pembelajarannya, silahkan jangan lupa di buku pendampingnya dikerjakan. Besok teman-teman yang akan datang kita kumpulkan. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kegiatan hari ini, termasuk kegiatan-kegiatan yang tadi di sesi pertama sudah dikerjakan. Ingat-ingat semua dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Kita akhiri kegiatan ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.